Halo teman-teman sedharma sekalian, terimalah salam dharma saya, Namo Buddhaya, Sotihontu, semoga Anda bahagia dan sejahtera. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kisah Dhammapada dan ini di syair yang pertama dari Yamakawaka. Jadi syair yang pertama ini berbicara tentang pikiran. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami Dhammapada, jadi video ini referensinya adalah buku dari Venerable Saragoda Mahatero. Dan juga saya ambil referensi dari situs Tipitaka Network dan juga mengambil terjemahan Dhammapada dari Biku Buddhara Kita. Ya, jadi ini saya ambil dari 3 referensi. Nah, jadi kita akan mulai dulu ya. Syair pertama Dhammapada ini bunyinya sebagai berikut. Pikiran memelopori semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka pikiran mengikutinya, seperti roda yang mengikuti jejak kaki lembu. Nah, ini syair ini sebenarnya dikisahkan dari Cakupalatera. Ya, jadi berkisah tentang Cakupalatera. Jadi pada suatu hari seorang biku yang bernama Cakupala, biku ini adalah seorang biku tua dan biku yang sudah buta juga ya sebenarnya. Jadi beliau datang ke Wihara Jetawana, ingin bertemu dengan Sang Buddha. Nah, suatu malam ketika biku Cakupala ini sedang bermeditasi jalan, biku Cakupala tidak sengaja menginjak serangga dan serangga-serangga itu mati. Kemudian para biku lain yang melihat ini berpikir bahwa wah Cakupala sudah melakukan pelanggaran sila nih, Cakupala sudah melakukan pembunuhan makhluk hidup. Oke, biar nggak salah paham ya. Jadi para biku ini melihat banyak serangga mati di tanah tempat Bante Cakupalatera melakukan meditasi jalan. Jadi para biku ini nggak ngelihat Bante Cakupalanya lagi menginjak serangganya, tapi melihat serangga mati di tempat Bante Cakupala melakukan meditasi jalan. Nah, makanya mereka curiga ini Bante Cakupala melakukan pembunuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Maka biku-biku ini datang melapor ke Sang Buddha ya bahwa biku Cakupalatera sudah melakukan pembunuhan. Nah, Buddha kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka melihat biku tua itu telah membunuh para semut? Mereka menjawab, tidak Buddha atau tidak Bante. Nah, Buddha menjawab, nah sama seperti kalian yang tidak melihat Cakupalatera membunuh, demikian pula Cakupalatera sebenarnya tidak membunuh atau tidak melakukan pembunuhan terhadap serangga-serangga itu. Dan di samping itu, karena Biku Cakupalatera telah mencapai tingkat arahat, maka Biku Cakupala sesungguhnya tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Dan dengan demikian, tidak bersalah. Ya, dan kemudian para biku mengakui kesalahan mereka dan melanjutkan dengan pertanyaan, mengapa biku Cakupala, seorang tera, bisa terlahir buta? Nah, Buddha kemudian menceritakan, pada kehidupan sebelumnya Cakupala ini merupakan seorang tabib. Dan suatu hari ada seorang wanita yang minta penyembuhan dari Cakupala ya. Jadi wanita ini matanya buta dan minta penyembuhan dari Cakupala, minta diobati. Wanita ini berjanji, kalau butanya bisa disembuhkan, maka ia dan anaknya akan menjadi budak dari tabib ini. Nah, tabib ini menyetujui dan menyembuhkan mata wanita tersebut. Tapi wanita ini setelah bisa melihat, mulai menyesal dengan janjinya. Dan dia berpura-pura masih tetap buta, sehingga nggak perlu jadi budaknya dari tabib ini. Nah, si tabib sadar kalau dia sedang dibohongi. Tabib ini marah, lalu tabib ini diam-diam memberikan salep yang kalau dioles ke mata bisa membuat buta. Dan wanita yang sudah sembuh ini karena ya disuruh tabib untuk mengoleskan obat, ya dioleskan ke matanya dan wanita itu menjadi buta kembali. Ya, jadi karena tabib ini melakukan pembalasan yang cukup jahat, maka tabib ini terlahir menjadi biku Cakupala. Untungnya biku Cakupala dalam kehidupan ini bisa berlatih dhamma dengan baik sehingga mencapai arahat. Nah, jadi sebagai penutup Buddha kemudian membaca syair yang tadi kita baca di awal ya bahwa pikiran memelopori semua kondisi batin, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, maka penderitaan mengikutinya seperti roda yang mengikuti jejak kaki lembu. Dan demikian kisah Dhammapada syair pertama.
Ya, untuk penjelasannya, nah kita bisa lihat nih. Jadi, pikiran memelopori semua kondisi batin artinya bahwa pikiran merupakan aspek yang paling dominan. Ya, jadi pikiran ini menjadi penyebab dari tiga fenomena batin lainnya, yaitu perasaan, persepsi, dan bentukan mental. Ya, jadi pikiran ini yang memulai nih. Dan kemudian yang manasa itu artinya niat atau kehendak, sama dengan cetana ya. Jadi mungkin kita sering dengar bahwa Buddha mengatakan kama itu adalah cetana, kama itu adalah niat. Nah, manasa ini juga kurang lebih artinya sama dengan cetana, kehendak atau niat. Nah, kehendak ini yang menggiring kita untuk melakukan suatu tindakan yang disengaja, baik itu tindakan yang baik atau tindakan yang buruk. Pikiran memelopori semua kondisi batin, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, itu sebenarnya terlihat di kisah tabib tadi. Jadi karena tabib tersebut berpikir jahat, berpikir buruk nih, berpikir untuk balas dendam ke wanita itu, maka dia memberikan salep beracun kepada wanita itu yang menyebabkan menjadi buta. Nah, gara-gara pikiran jahat, akhirnya tindakan dan ucapannya pun bisa menjadi jahat. Inilah yang maksudnya adalah pikiran adalah pelopor itu. Nah, lalu syairnya berlanjut ke, jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya seperti roda yang mengikuti jejak kaki lembu. Nah, kita lihat deh ya, setelah tabib itu melakukan tindakan jahat kepada wanita itu, membuat wanita itu menjadi buta, maka akhirnya tabib itu harus menuai akibat buruk di kehidupan selanjutnya. Dia menjadi seorang biku yang buta. Jadi, karma itu nggak akan lari dari pelakunya. Ya, buah karma akan sesuai dengan karma yang ditanam. Kalau kita nanam benih mangga, ya jadinya pohon mangga. Nggak mungkin jadinya pohon jambu atau pohon durian. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi demikian kisah Dhammapada yang pertama disertai dengan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, semoga membuat kita semakin semangat belajar dalam Dhamma. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di syair yang kedua. Sampai jumpa dan Soti Hontu. Mano Pubanggama Dhamma Mano Seta Mano Maya Manasa Padutena Basati wa Karoti wa Tatonam Dukhamanweti Cakang wa Wahato